Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ngaji kitab Ushul Fiqh Al-Waraqat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Pembayaran kisahnya jenayah Bakri Muhammad sallallahu wala syarri mubasyirin wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi mu'allif kita masyarikiha imam al-haramain Abdul Maali Ziyahuddin Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Syekh al-Imam al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wali walidayhima wa li masyayikhihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa waladdallin. Amin. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ta'rifun nasi. Ta'rif definisi an-nasi-nas. Wan nasu dan nas
pun leres niku. Wan nasu dan nas ma lafat la yang tidak yahtamilu memiliki kemungkinan makna illa kecuali makna satu makna wahidan saja ka zaidan seperti lafaz zaid fi ra'aitu zaidan fi dalam lafaz ra'aitu zaidan artinya ra'aitu aku melihat zaidan zaid wakila menurut satu pendapat malafat takwiluhu yang penjelasannya tanziluhu sesuai turunnya tanziluhu tanziluhu sesuai turunan lafaz tersebut nahwu contoh fasyamu maka wajib berpuasa salasati selama 3 ayamin hari fa innahu bahwa ayat ini bimujarrodi dengan hanya memandang apa yunazzalu yang turun
Yufhamu dapat dipahami, maknahu maknanya, bahwa kata nas mustaqun diambil min dari mansotil arusi, mansoti, kata mansotil arusi. Mansoti artinya pelaminan, al-arus, al-arusi pengantin. Wahwa yaitu al-kursi, kursi, li'irtifa'ihi, karena statusnya yang tinggi, ala ghairihi, ala dibanding, ghairihi dalil lainnya, fi fahmi, fi dari segi fahmi pemahaman, maknahu maknanya, min ghairi yang tidak tawakufi tergantung pada hal lain. Ya, ini ada kata-kata nas, sudah dinas. Nah, kita kan biasa mendengar sesuatu sudah dinas. Nas itu kalau orang awam seperti kita memahaminya, ini sudah dinas. Wis dikarepno koyo ngene lah kalau orang Jawa. Nasnya Al-Qur'an seperti ini. Jadi ketentuannya seperti ini, tidak bisa dirubah. Tetapi di sini kita belajar usul fikih. Usul fikih ini kan basisnya rasional, akalnya harus kuat. Jadi ini fikih, ini usul fikih, ini basisnya adalah rasional. Pengertian nas secara lugat bahasa adalah jelas dan tinggi. Nah, nas yang menurut bahasa itu jelas dan tinggi. Secara istilah, ya, menurut terminologi dan etimologinya ada beberapa versi kalau menurut istilah. Pertama, nas adalah lafaz yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu makna saja.
Kedua, ini nas adalah lafaz yang penjelasan dan pemahaman maknanya sesuai turunnya lafaz tersebut, tanpa membutuhkan hal lainnya. Yang ketiga, nas ini adalah lafaz yang kejelasan maksudnya melebihi yang dihasilkan dari dalil zahirnya. Nah, statusnya nas ini lebih tinggi dari dalil lain dikarenakan maknanya yang lebih mudah dipahami tanpa membutuhkan perkara lain untuk menjelaskannya. Contohnya, saya mengatakan ini pensil. Semua orang pasti sepakat kalau ini pensil. Kalau saya menunjuk ini pensil, banyak orang yang tidak sepakat, ya. Karena ini apa? Stipo. Seperti kata Zaid dalam bahasa Arab. Kalau kita orang Indonesia dulu, ya usia-usia seperti saya, ketika sekolah SD belajar, pertama itu diajarkan ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Nah, Budi dalam bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Arab kita belajar nahwu, ya contohnya Zaid. Ya, belajar sampai usul fikih, ya contohnya Zaid. Seperti lafaz Zaidun, ro'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Nah, jadi nggak bisa dibantah karena yang lewat tadi namanya Zaid. Kemudian kita semua melihat Zaid lewat. Semua orang mengatakan ro'aitu Zaidan, dan tidak bisa dibantah makna Zaid. Nah, bentuk fisiknya Zaid dilihat, disaksikan zahirnya. Nah, dan semua mengatakan dia adalah Zaid. Berarti kata Zaid itu memiliki makna yang tidak membutuhkan penjelasan yang lain. Saya memegang buku. Semua orang tahu kalau ini namanya buku. Tidak butuh penjelasan bahwa ini adalah buku. Yang butuh penjelasan orang yang tidak tahu nas, ketetapan. Nas itu kan ketetapan bahwa ini namanya buku. Kemudian ada orang tanya, buku ini buku nopo, Gus? Bisa dipahami bahwa orang yang bertanya tadi mungkin kosakatanya di kepala ini tidak lebih dari 200 kata. Buku saja tidak tahu. Ya, jadi ini adalah buku. Ini dinamai buku adalah nas, sesuai ketetapan. Ya. Dan tidak bisa ini dimaknai kain. Nah, ini dimaknai buku. Ini pensil, ini nasnya, ketetapannya, maknanya adalah pensil. Ya, ini adalah pensil. Semua ditanya, apa benar ini pensil? Jawabannya iya, benar ini pensil. Karena ini ketetapannya, ini dimaknai, diberi nama namanya pensil. Jadi nas namanya nas. Nama orang Muhammad, Zaid, Zidan dan sebagainya. Zaidun karena berhijrah ke Eropa, Zaidun. Orang Eropa tidak bisa memanggil Zaidun atau Zaidan, manggilnya jadi Zidan. Kebetulan terkenal pemain bola Zaidan jadi Zidan. Ya, bahasa Arabnya ya Zaidan, bahasa Perancisnya Zidan. Orang Perancis maksudnya lisannya orang Perancis. Jadi ketetapan
ya, yang statusnya tinggi tidak perlu dijelaskan lagi. Makan. Kalau orang mengerjakan ngunyah-ngunyah di mulut namanya makan. Berarti nggak perlu dijelaskan. Makan itu apa? Melakukan pekerjaan yang mengunyah makanan di dalam mulut itu namanya makan. Kalau orang masih bertanya makan itu apa, berarti orang itu belum paham dengan nas, dengan ketetapan yang sudah berlaku. Fasyamu salah satu ayam. Kita disuruh puasa, fasyamu salah satu ayam. Puasalah selama 3 hari. Posone ngerawat apa mboten Gus? Posone mutih apa mboten? Jadi kan kalau sudah belajar ilmu usul fikih, ketika gurunya dawuh puasalah 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya poso ae lenden. Tidak usah ditanyakan ngerawat apa mboten? Oh ya ngerawat, padahal harusnya dapat rukhsah, dapat potongan keringanan tanpa ngerokok. Nah, Bani Israel itu beratnya dalam ibadahnya apa? Ketika diperintah itu selalu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan yang lain. Sembelihlah sapi. Ketika ada perintah sembelihlah sapi, sapinya warnanya apa? Nabi Musa putih. Ada seleret-seretnya nggak putihnya? Oh ya ada. Seletnya yang warnanya apa? Emas apa hitam? Warna emas. Nah, kalau kita di sini sudah nyembelihlah ayam. Oke Gus, putih mulus apa cemani Gus? Ya cemani. Kalau diturunkan perintah sembelihlah ayam, ya sudahlah ayam, karena nasnya yang turun adalah ayam. Sudah dinas oleh Allah puasa cukup 3 hari. Betul kira tak Gus banyak telung dino, tak pantas Gus, ya kan? Kita disuruh puasa 3 hari, ya sudah puasanya 3 hari. Makanya memahami nas ketetapan itu kita butuh kecerdasan, ya. Karena ini basisnya usul fikih adalah rasionalisme. Ya, otak kita harus cerdas. Paham ya nas? Jadi kalau sudah ditetapkan itu namanya nas. Allah menetapkan sholat subuh itu ketika fajar mulai muncul dan sudah terlihat cahaya, mata kita sudah bisa membedakan warna hitam dan putih, maka kita wajib sholat subuh. Ketika matahari sudah tampak, maka habislah waktunya sholat subuh. Ketetapan sholat subuh itu ya 2 rakaat nasnya. Jadi jangan tanya, ya Rasul, habis bangun pagi itu kan badan kita fresh. Kenapa Allah itu memerintahkan pagi-pagi kok cuma 2 rakaat? Akhirnya diperintah oleh Allah, sudah khusus kamu sholat subuhnya 4 rakaat. Kalau itu sudah dinas 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Penjelasan ilmiahnya seperti nasnya sholat subuh, justru karena kita itu habis tidur semalaman, kondisi fisik, kondisi otak kita segar, fresh, maka tidak perlu penyegaran lebih lanjut, maka cukup sholat 2 rakaat. Duhur ketika kita seharian kerja capek dan penat, maka kita butuh penyegaran yang luar biasa, yaitu dengan sholat 4 rakaat supaya fresh. Itu kalau butuh penjelasan ilmiah. Tapi kalau sudah nas, ya sudah, jangan ditanya. Nasnya sholat subuh 2 rakaat. Kalau ingin meneliti, silakan diteliti. Kenapa Allah memerintahkan cuma 2 rakaat, zuhur 4,
Isya kembali 4. Semua itu karena nas dari Allah, ketetapan dari Allah. Sama seperti kata-kata al-arus, ya. Walimatul urus, walimah artinya resepsi, al-urus manten. Kenapa orang Arab mengatakan al-urus? Karena posisinya dari zaman dulu manten itu ditempatkan di kursi yang tinggi kayak raja. Maka namanya al-arus, manten. Karena bali irtifai ala ghairi fi fahmi makna min ghairi tawaqqufi, yaitu wa huwal kursiyu, yaitu artinya kursi. Nah, dengan berada di bawah, saya di atas duduk kursi, ini al-arus. Maka Allah mengatakan itu ada singgasana, kan al-arasnya Allah karena sangat tinggi singgasana. Terjemahnya bahasa Sanskerta ya singgasana, bahasa kita ya jadi singgasana. Jadi semua itu sudah berdasarkan ketetapan. Kalau ini namanya kipas angin, berarti sudah dinas bahwa ini namanya kipas angin, ya. Ini kucing, berarti ini nasnya namanya kucing. Jika kata-kata itu berubah menjadi bahasa lain, itu kan sama nasnya. Ini bahasa Inggrisnya kan cat. Ya sudah, dinas oleh orang Inggris, ini namanya cat. Itu namanya Hurairah. Nah, kucing. Jadi inilah namanya nas, segala sesuatu yang harus sesuai dengan ketetapannya. Di Indonesia, orang berjalan kemanapun arahnya harus berada di sebelah kiri. Namanya sudah nas. Terus dengan menentang nas, ditabrak orang. Nah, ketika kecelakaan, ya jangan menyalahkan orang lain yang nabrak, karena nasnya jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, nasnya harus berada di kiri. Ketika berada di Eropa, nasnya di kanan, ya naik motor, mobil, jalan kaki berada di kanan. Maka setir mobil itu berada di kanan. Karena apa? Posisi berjalannya ada di kiri. Nasnya supaya sopir bisa melihat arah depan bila dia mau mendahului. Terus nasnya karena di kiri, dengan beli mobil, nggak mau beli mobil Indonesia, Eropa, Amerika. Terus setirnya ada di sebelah kiri. Akhirnya mau nyalip bingung, nggak kelihatan. Karena nasnya di Indonesia berjalan itu harus di kiri. Nah, mobil-mobil zaman Belanda itu dulu masih banyak itu ya yang ada setir kiri itu. Itu nasnya dari sana, karena nggak sama nas dengan yang di Indonesia. Nasnya mobil bensin ya harus diisi bensin, itu nasnya dari pabrik. Dengan mobil Panther nasnya bikin nas sendiri, ketetapan sendiri, kita isi aja Pertamax dan lebih lancar. Jebol karena jenengan tidak manut nas, sudah dinas sama insinyurnya pabrik. Kalau mobil Panther ini harus menggunakan bahan bakarnya adalah solar, itu nas. Sebenarnya kita ini di dalam kehidupan sehari-hari banyak melanggar nas-nas yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi kadang-kadang kita tidak sadar nasnya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ta'riful zahir. Ta'rif atau definisi al-zahir, lafaz zahir.
zahiru dan lafaz zahir. Malafat ihtamala yang diprediksikan, amro ini memiliki dua kemungkinan makna. Ahaduhuma salah satunya, al-haru lebih jelas, minal akhori dibanding al-akhori yang lain. Kal asadi seperti lafaz asad, artinya singo. Di dalam lafaz ra'aitul yauma asadan, seperti lafaz ra'aitul yauma asadan. Ra'aitu aku melihat, al yauma hari ini, asadan singa. Fa'innahu bahwa lafaz ini zahirun tergolong zahir, fil hayawani, fi yang menunjukkan al hayawani binatang. Asad itu kalau bahasa Latinnya leo. Al muftarisi buas, ya, menunjukkan binatang buas. Li'annahu karena al makna li'annahul makna al-haqiqiyu, li'annahu karena al makna al-haqiqiyu hakikatnya, muhtamilun diprediksikan, lirrajuli untuk laki-laki, as-sujai pemberani, badalahu sebagai pengganti makna, badalahu sebagai pengganti makna pertama.
Fa'in apabila humila diarahkan Allahu lafat itu alal makna pada makna al-akhir lain sumia maka disebut muawwalan muawwal wa innama bahwa yu'awwalu mentakwil itu mentakwil muawwal ini sama dengan muawwal mentakwil wa innama bahwa yu'awwalu mentakwil itu bidalili harus menggunakan dalil kama kola kama sebagaimana kola ucapan pengarang kitab wa yu'awwalu dapat ditakwil al-dhahiru lafat dhahir bidalili dengan menggunakan dalil wa yusamma dan disebut zahiron zahir bidalili dengan dalil ini wa yusamma zahiron bidalil. Kalau istilahnya usul fikih zahir bidalil. Ai artinya kama sebagaimana lafaz ini yusamma dinamakan muawwalan muawwal wa minhu termasuk contoh qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala was-samaa dan langit itu banainaha kami bangun biaidin dengan tangan kami zahiruhu secara zahir lafaz aidin ya biaidin lafaz aidin
Zahiruhu secara zahir, lafat aidin jam'u bentuk jamak dari yadin, kata yadun artinya tangan. Wadzalika dan hal ini mukhalun tidak mungkin fi haqqillahi ta'ala fi bagi haqqillahi ta'ala kebenaran Allah ta'ala fasurifa maka lafaz ini diarahkan ila makna pada makna al-quwati kekuatan bid-dalili dengan menggunakan dalil al-aqli rasional al-qati'i kepastian atau pasti ya, menggunakan dalil akal yang pasti ya. Ini ada ta'rif dhahir ya, ini ada ta'rif dhahir. Jadi ini ada makna-makna yang membutuhkan penjelasan dari makna yang lain. Contoh tadi ada al-asad. Asad artinya singo, macan, bahasa Latinnya leo, bahasa Inggrisnya lion. Ada orang dinamakan asad. Orang kalau nggak ngerti makna zahir dan makna batin, wih, ono macan lewat ini. Padahal orang tuanya dia memberi makna macan, makna yang tersurat dan tersirat itu berbeda. Artinya singa itu kan binatang buas yang ditakuti oleh binatang-binatang yang lain. Makanya karena sang pemberani, maka makna zahirnya menunjukkan macan itu adalah sang pemberani, as-suja. Nah, jadi kalau di dalam istilahnya di luar istilah usul fikih ada makna yang eksplisit, ada makna yang implisit, makna luar dan makna dalam, makna zahir, makna batin. Ya, seperti kata asad. Seperti jenengan diberi nama oleh orang tua. Itu orang tua itu memberi nama, walaupun beliau tidak pernah ngaji kitab usul fikih seperti ini. Akhirnya jenengan itu tahu kenapa orang tua saya memberikan nama saya seperti ini. Contohnya,
hamada yuhamidu Muhammad, artinya terpuji, maka dinamakan Muhammad supaya menjadi orang yang terpuji. Orang dinamai Abdul Jalil, Abdul Hamba, Al Jalil yang maha perkasa, Jalal Jamal. Inilah salah satu contoh hamba yang maha perkasa. Dan keperkasaan itu yang diharapkan oleh orang tua sang pemberi nama. Dilalah orang yang perkasa itu dalam segala hal, ya, itu semangatnya luar biasa, mampu membawa beban berat, kerja keras karena orang perkasa. Kalau orang yang loyo alias letoy, ya, bawa 50 kilo sudah tidak kuat. Orang tua memberi nama Ilham, rizki, oleh ilham ya oleh rezeki. Oh, berarti dia bisa diprediksi, ya, kata ini ihtamala, bisa diprediksi waktu memberi nama. Dulu mungkin orang tua itu lagi bersemedi, kan yang diharapkan kan mendapatkan ilham. Nabi saja untuk mendapatkan ilham harus hijrah ke Gua Hiro. Dalam istilahnya zaman Nabi itu ibadah itu namanya tahanus, ya. Dan bahasa kita samalah dengan semedi, nepi, ya, supaya dapat rezeki. Nah, disematkan pada anaknya, ini loh peristiwa dulu ketika kamu hamilnya kamu dan kamu lahir, bapak itu selalu ingin mendapatkan ilham dan ada rezeki di dalam ilham itu. Nah, itu tafsir, makanya awal itu ditakwil bisa seperti itu. Orang memberi nama anaknya Imratul Hasanah, yang satunya Imratul Mahmudah. Gelem podo jenenge sama-sama berharap nama perempuan. Al Hasanah artinya baik. Ini adalah sosok perempuan yang baik. Kalau yang satu Imratul Mahmudah, inilah perempuan yang terpuji. Yang satu Umi adalah ibu Syaifuna, pedang. Ini ibu sing bawa pedang. Saifun adalah pedang. Ya, tidak tahu kenapa dulu, apakah ada peristiwa membawa pedang. Nah, ditakwil seperti itu. Yang tahu makna dohirnya, batinnya adalah orang yang memberi nama. Oke, jadi ini tadi sudah ada nas, tapi nas ini maknanya dohir itu berbeda dengan maknanya yang batin. Ada kata lain selain ilham, namanya wahyu. Ya. Contohnya hasanah, hasan. Ya. Jadi tingkatannya khair. Khair, setelah khair ini sama-sama baik, punya tingkatan khair, di atasnya lagi hasan. Nah, di atasnya lagi bir. Makanya kalau berbuat baik kepada orang tua dinamakan birrul walidain. Terjemahnya bahasa Indonesia jadi berbakti kepada orang tua, itu terjemahnya. Bakti berbeda dengan bir, tapi makna kata padanannya sesuai dengan turunannya adalah berbakti, makanya bir. Sehingga orang yang pergi haji, bila ibadahnya diterima oleh Allah namanya mabrur, yang dapatkan kebaikan yang tingkat tinggi. Maka itu artinya sama-sama baik, tapi punya tingkatan-tingkatan dari kebaikan. Jadi tingkatan-tingkatan ini nanti jadikan bisa memprediksikan makna zahirnya seperti ini, makna batinnya berarti seperti ini, makna yang tersurat seperti ini, berarti yang tersirat seperti ini.
istri Nabi. Maria yang berasal dari suku Kipti. Suku Kipti itu suku yang berada di Mesir. Orang-orang Kipti ya, yang ada di Sungai Nil ya, dulu yang suka mempersembahkan bayi-bayi dalam kandungan, kalau lahir dilarung, nah, dipakai tumbal. Terus di situ ada dewa Semiramis ya, ketika minta tumbal, minta ulang tahun, bawa roti tat dan sebagainya. Nah, tapi Mariatul Kiptiyah itu adalah Maria yang berasal dari suku Kipti yang ada di Mesir. Nah, padahal dia sukunya Al-Badasi, jadi Mariatul Badasi. Karena bapaknya dulu yang memberi nama, ibunya belum ngaji kitab usul fikih. Nah, berarti ini kan maknanya Maria yang berasal dari Mesir. Padahal kalau ditanya bapakmu orang mana? Orang Kairo apa orang Alexandria? Bukan Gus, yang sembung Gus. Berarti Mariatul Badasi As-Sembungi. Ya, jadi ketika kita mau mengambil makna kata, pahami dulu makna katanya. Sama dengan ketika kita belajar hadis, di banyak sekali hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saking terkenalnya Abu Hurairah, maka di situ kita ambil makna kata untuk nama anak atau cucu Abu Hurairah. Setelah jadi akta, dia diingatkan temannya, loh, Hurairah artinya kucing. Akhirnya dirubah lagi namanya sampai sidang di pengadilan berubah nama. Saya sering di sini tuh orang membawa nama anak cucunya, saya bilang, nama anakmu atau cucumu ini punya arti seperti ini, arti makna dohirnya, makna batinnya seperti ini. Karena orang sekarang itu kalau memberi nama anaknya atau cucunya kan gak istikharah. Istikharahnya Allahumma googling dan download Mbak Google nama-nama Islami. Delala yang terjemahkan nama-nama Islam itu bukan orang Islam. Diyakinilah itu nama itu baik. Contoh, orang di Jawa ini makna dohirnya Keisha. Ngetren nama Keisha di mana-mana Keisha. Nah, saya ini kaget loh, anaknya, nah perempuan kok namanya Keisha. Keisha itu kalau orang Indonesia Timur, ya mulai NTT, Maluku ke sana sampai Papua, Keisha itu artinya Kang Mas. Bahasanya orang Jawa Timur. Nanti kalau ada orang bilang Keisha, Keisha, mau kemana kok Keisha? Itu bukan nama perempuan, jadi Keisha itu nama laki-laki, julukan orang memanggil orang laki-laki yang dituakan. Ya bahasa Jawanya boleh kita terjemahkan Kang Mas. Mas, gitu aja lah. Iya. Tapi di Jawa ini nggak ngerti maknanya. Ibunya download ada nama Keisha. Saya kaget. Sama garuh dari Keisha tadi Kang Mas. Nah Keisha itu orang Indonesia Timur, itu kalau perempuan namanya Nona. Nah Nona Keisha. Kalau sudah nikah namanya Nyonya. Nah jenengan kan tahunya Nyonya. Periksa nama Kusma ditulis Nyonya, Umi Sefuna, Nyonya, Imratul Hasanah, MJ kan. Bujangan namanya Nona. Nah laki-laki yang namanya bujangan itu panggilnya Keisha. Ya. Jadi harus memahami makna kata dari makna dohirnya dan makna nasnya. Nasnya orang Indonesia Timur itu Keisha itu artinya Kang Mas. Nah, bergeserlah ke barat Jawa. Keisha, Keisha. Nah ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak setiap tahun salah paham. Karena paham kita dari awal itu sudah salah. Kalau nggak diluruskan sampai kapanpun jadi salah
salah. Ada orang dinamai orang tuanya Muhammad Khairul Ihsan. Ya khairul ihsan itu ya bodoh artinya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa melihat bahwa orang yang memberi nama itu kan cerminan dari kemampuan kosakatanya. Kayak saya diberi nama nasnya orang tua Muhammad dan Widodo. Muhammad terpuji, Widodo selamat. Selamat itu nama lainnya ada Raharjo, Rahayu, Sugeng, Wilujeng. Nah, ini nama-nama yang mengiringi turunnya Widodo itu ya Rahayu selamat, Wilujeng, Raharjo dan sebagainya. Wilujeng biasanya menyertai nama perempuan, Rahayu nama perempuan. Ya. Ada orang namanya Slamet Widodo, ya oke selamat. Daripada Slamet Widodo dinamai saja Selamat Hari Raya. Lahir hari raya namanya Fitri, rata-rata Fitri. Itu kalau terjemah Indonesia ya Selamat Hari Raya. Ya kan? Tapi kita karena itu bahasa asing, kita nggak langsung bisa nangkap bahwa itu adalah hari raya. Orang hanya melihat, berarti lahirmu di Rioyo, Idul Fitri, Fitri Maulidah. Seakan-akan keren, Fitri, ya Idul Fitri Maulidah lahir hari Idul Fitri. Ya, jadi inilah pengertian nas secara dohir batinnya, ya, dengan memberikan makna kata itu harus sama, bisa dimengerti. Saya diminta Gus beri nama anak saya, ketemulah saya Istiqoroh Raja. Kita jenenge Sultan tadi Sultan. Raja kaya wong Jawa raja. Apa ya wis bahasa Latin saja, Reno. Reno itu artinya raja. Mbok dadi raja apa judulnya dadi raja. Ada pertanyaan dari Nas? Contoh seperti benda yang saya pegang, ini ada yang mengatakan handphone, hand tangan, phone ya telepon. Terjemah Indonesia jadi telepon genggam. Tapi ketika kita pergi ke Amerika, ini bukan handphone, tapi ini mobile phone. Nasnya di sana mobile phone. Mobile artinya bergerak, phone ya telepon, telepon bergerak. Maka dengan bisa melihat orang itu berbahasa Inggris nyebutnya mobile phone, oh berarti asalnya orang itu bukan Inggris tapi Amerika. Ya. Terus di sini ada SMS. Tulisannya SMS yang masuk disimpan di kotak masuk. SMS yang dikirim keluar disimpan di kotak keluar. Terus saya satu punya HP dan ini peti masuk sama peti keluar. Berarti kan ini bisa dipastikan produk ini dijual untuk Indonesia, yang satu dijual untuk wilayah Malaysia. Karena kata-katanya di situ bukan kotak tapi peti. Kita orang Melayu Indonesia juga kan paham dengan peti ya kotak, tapi itu tidak dipakai oleh orang Indonesia. Orang Indonesia memakainya kotak. Ya, nasnya orang Malaysia, Singapura
menyebutnya di situ peti. Kita menyebut peti ketika ada orang meninggal, itu peti mati. Tapi ketika kita mengatakan kotak mati, orang-orang nggak paham dengan maksud makna kata turunannya kotak mati, peti mati. Jadi ini sama juga nanti ketika kita memahami makna kata dari ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah. Aku ciptakan langit ini dengan tanganku. Makna tangan ini bukan menunjuk makna letter L atau makna apa adanya yang dimaksud oleh Allah tangan. Biaidin dengan tangan-tangan. Maka maknanya tangan itu adalah kekuasaan. Ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, yadun itu maknanya memang tangan, tapi tidak mungkin makna itu disematkan begitu saja kepada Allah dengan makna tangan seperti manusia. Maka makna itu merujuk pada makna yang mengikuti zahir dan batinnya. Tangan diartikan maknanya kekuasaan, ya. Mu'awwal ini artinya ditakwil, memahami makna-makna itu perlu ditakwil. Jangan kan belajar tafsir, ya. Nah, selain dari tafsir itu namanya takwil. Kalau terjemah itu mengalih bahasakan saja, namanya terjemah. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu namanya terjemah. Kalau maknanya butuh menjelaskan makna kata, ya makna-maknanya itu adalah tafsir. Nah, kemudian di atas tafsir ada namanya takwil, menjelaskan makna zahir batinnya itu namanya takwil. Contoh, ketika kita memahami Al-Quran, tidak bisa kita memahami Al-Quran itu begitu saja, maka kita butuh tafsirnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahim itu dalam bahasa Arab memiliki makna yang serupa. Tapi apa maksudnya Rahman dan apa maksudnya Rahim? Maka tafsirnya itu dijelaskan seperti orang ulama di Jawa ini, Ar-Rahmani kang moho welas moho asih dumateng mukminin lan kafir ing dalem donya bloko. Berarti maknanya seperti itu, ya. Belas kasihnya Allah kepada siapapun, tapi hanya di dunia saja. Rahim khusus kepada orang mukmin sejak di dunia sampai di akhirat. Nah, inilah butuh takwil. Semua orang tahu Rahman Rahim, tapi tingkatannya kan yang belum diketahui. Sama dengan ihsan, dengan khair, dengan hasan, ya, dengan bir. Kenapa Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin? Kok bukan ilahil alamin? Kok Rob dalam bahasa Arabnya? Rob itu, ya, Rabbal baiti. Rob itu adalah orang yang memiliki. Artinya, walaupun ilahun, Rabbun diterjemahkan dalam bahasa sama, artinya adalah Tuhan. Tapi yang dimaksud Rob itu adalah sang pemilik, ya, Rabbil alamin. Rabb hadzal bait di dalam bahasa di Quran, Rabb hadzal bait, Tuhan Baitullah ini. Artinya itu pemilik Baitullah kalau diterjemahkan.
tafsir dan takwil, maka Rabb itu adalah sang pemilik, Tuhan yang memiliki. Ilahun, alihan, ilahun, ini adalah tempatnya orang yang menyembah. Makanya kata-kata yang memiliki makna mirip-mirip butuh ditafsir dan butuh ditakwil untuk memahami. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Malik itu raja, Yaumi hari, Adin agama. Din itu berasal bisa dari kata dainun, artinya hutang. Kenapa kok dikatakan Maliki Yaumiddin? Adin artinya agama terjemahnya. Berasal dari makna kata dainun, yaitu hutang. Pada hakikatnya manusia itu banyak berhutang budi kepada Tuhannya. Makanya adin, agama itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang punya hutang budi kepada Tuhannya, yaitu Allah, Maliki Yaumiddin. Kalau jangan belajar adin, kenapa kok jadi adin? Dainun itu kan hutang. Maksudnya Allah, karena manusia itu punya banyak hutang budi kepada Tuhannya, maka buku petunjuknya dalam tuntunan hidupnya namanya adin dalam bahasa Al-Qur'annya. Dalam bahasa kita orang Jawa jadi agama. A itu tidak, agama artinya tersesat. Supaya tidak tersesat harus punya agama. Nah, akhirnya kan makna kata adin diterjemah Indonesia jadi agama. Bahasa Inggrisnya religion. Nah, akhirnya wisata yang berbau-bau keagamaan sekarang bergeser maknanya wisata religi. Nang kuburan ya wisata religi, nang masjid menjadi masjid ya wisata religi. Nah, wisata keagamaan. Nah, ini makna-makna kata. Contoh bahasa kita budi luhur. Bahasa Arabnya akhlakul karimah. Akhlak berasal dari kata khuluq, pencipta, ciptaan. Yang mencipta namanya khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Tapi kenapa kok bisa diterjemahkan budi luhur? Nah, ya, maksudnya Allah, karena makhluk-makhluk ini, semua penciptaan yang ada di dalam bumi ini bahannya adalah Allah mengambil dari dirinya, bukan diri yang lain. Makanya itu semuanya biar bisa niru apa kata Allah. Allah bilang perintahnya ini harus dilakukan, orang lainnya tidak boleh dilakukan. Maka orang yang tidak mengikuti perintahnya Allah melanggar, dinamakan musyrik, orang yang menyekutu. Ya. Nah, inilah makna-makna yang harus bisa kita pahami ya, melalui nas itu jelaslah Bismillah ini apa makna katanya. Kemudian Bismillah diterjemah dengan menyebut nama Allah. Oh, nggak bisa, artinya itu atas nama Allah. Nah, ya, takwilnya seperti itu. Makna terjemah dengan menyebut nama Allah. Makna tafsirnya bismi, berasal dari kata biismi ya, karena dihilangkan alifnya. Nah, jadi bismi dengan nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kemudian Alhamdulillah. Kenapa Allah menyematkan kata alhamdulillah bukan asyukru? Padahal hamdun dan syukrun artinya sama. Asyukrulillah.
Kalau hamdu, alhamdu itu mengucapkan pujian, terima kasih dan sebagainya, pokoknya matur nuwun kalau bahasa kita, itu tanpa minta imbalan dari orang yang kita beri sanjungan tadi. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Tapi kalau asyukru, mengucapkan terima kasih, tapi masih ada embel-embelnya minta imbalan. Makanya kalau orang syukuran, tasakuran atas nikmat yang diberikan, ditanya, Mas, Pak, dengan tasakuran apa ini? Alhamdulillah Gus, saya tahun ini usaha saya bisa maju, saya dapat keuntungan 1 miliar. Makanya saya ini melakukan tasyakuran. Karena apa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzalika syadid. Makanya ingat, saya tidak pernah mengatakan tasyakuran tahaddus bin nikmat. Ben gak diarani Gusti Allah, saiki tasyakuran ngundang 100 orang, besok tahun depan pengen undang 200 orang. Karena supaya diberi imbalan yang lebih banyak dari Allah. Itu makna nas, lafaz zahirnya dan sebagainya. Yang tadi namanya awal perlu ditakwil. Nah, tasyakuran karena anaknya diterima di Fakultas Kedokteran UNER, UB, UGM. Nah, nanti pingin anaknya tadi dokter top, jadi dokter ya, karena tasyakuran. Makanya ulama yang sudah alim alamah itu nggak tasyakuran, tapi tahaddus binikmah, ngetok-ngetok nikmat yang diberikan oleh Allah dan gak diarani jaluk imbalan. Meskipun ada di dalam kertas kita, tapi dohirnya ya jangan ditampakkan. Tapi kadang istilah ini beredar di masyarakat sing kesuwure tasyakuran Gus. Ibu apa-apa dengan ditulis tasyakuran, niatnya tapi tahaddus bin nikmat. Jadi Gusti Allah wis tak kaya contoh, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ya. Lihat saja semua undangan kalau ada tulisan tasyakuran, ya pasti ada imbalannya. Kepada Allah bisa, makanya Allah tidak mengatakan asyukrulillah, mengatakannya alhamdulillah. Pujian yang diberikan kepada Allah itu tulus, tidak ada tendensi atau imbalan apapun. Maka kalimat yang dipilih dalam Al-Quran oleh Allah adalah alhamdulillah. Ini yang dipahami dengan nas-nasnya itu, ya, yang awal perlu ditakwil. Ada pertanyaan boleh? Jadi ini untuk memahami makna kata di dalam fikih. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu ada lampu merah, ya, ada lampu merah. Warna merah artinya harus berhenti. Tidak usah ditakwil, itu sudah dinas bahwa merah harus berhenti. Kalau tafsir ini dirigus, tolak-tolak kanan kiri kaono bablas. Jadi jenengan masih mentafsirkan warna merah. Pertanyaannya, orang yang melihat warna itu buta warna atau enggak? Kalau buta warna dimaklumi, kalau enggak berarti mentafsirkan sendiri tolak-tolak. Ya, makanya dalam harus ditabrak dan sebagainya kata blok.
Ini nasnya warna merah berhenti, ya. Kelap-kelip warna kuning hati-hati, hijau jalan. Ini adalah nas yang tidak perlu dengan takwil. Makna kata yang tersimpan dari warna simbol merah itu bermakna berhenti, stop. Terus ketika ada simbol dari huruf S dicoret, artinya dilarang berhenti. Terus jenengan tidak berhenti di situ, tapi agak ke sana 10 meter, berhenti di sana. Terus ada polisi datang, selamat siang Pak. Bapak tidak tahu kalau di sini dilarang berhenti. Kan S dicoretnya di sana, di sini kan tidak ada. Nah itu namanya jenengan mentafsir sendiri. Padahal nasnya ketika ada rambu dilarang berhenti itu 50 meter ke sana dan 50 meter ke sana, ke samping-samping itu dia tidak boleh berhenti sampai rambu berikutnya. Ketika ada tulisan P dicoret itu boleh berhenti tapi tidak boleh parkir. Ketika didatangi petugas di sub polisi, Bapak parkir sini. Oh enggak, saya barusan di sini. Lalu dibuka kamera CCTV, Bapak dari sini sudah 3 jam. Kalau berhenti hanya menurunkan penumpang kurang dari 10 menit silahkan. Tapi kalau lebih dari 10 menit namanya sudah parkir. Itu adalah makna kata yang perlu ditafsir dan ditakwil. S-nya itu adalah artinya stop, coretnya artinya dilarang. Nah, itu penjelasan dari nas yang dari tafsir dan takwilnya seperti itu. Ada PLN tulisannya kayak halilintar, set. Itu artinya tegangan tinggi, jangan dekat-dekat. Tiba-tiba jadinya nggak dekat, tapi langsung pegang. Kesetrum, berarti kita nggak mampu memahami makna kata dari gambar yang berbentuk simbol tadi. Contoh ini kan dapat apem tadi, megengan. Itu makna katanya dari takwil. Kalau ditanya Mas, apem artinya apa? Nabi itu mengkabarkan kepada para sahabat bahwa Ramadan mau datang. Saking gembiranya, ya, makanya Nabi menjelaskan ini mau datang bulan yang penuh keberkahan. Ya, bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Terus Nabi mengajarkan kepada para sahabat dengan berdoa, Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadhanani wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, ya sampaikanlah aku ya sampai bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku. Ya. Wa tasallamhu, dan sampaikanlah ya ini amal-amalku sampai pada bulan Ramadan mutaqabbalan, diterima. Terus ajarannya Nabi kan kita mau menjelang Ramadan itu udah sampai gue dosa dan kanca-kancane dan sebagainya. Terus karena tidak berani mengucapkan kata-kata permohonan maaf, maka itu disimbolkan, doanya dibentuknya dalam simbol. Simbolnya namanya afem, ya berasal dari kata afun, afem. Itu simbol permohonan maaf. Ya. Terus sebelum diantar apemnya kan itu ada ingkung di selamatan di musola, di masjid. Terus kiainya ndonga, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tubuh bagianku, bulu bagianmu, ceker bagianmu, ya. Didongani begitu.
itu adalah sama dengan yang disebut yang diajarkan di usul fikih. Bagi yang nggak paham dikatain itu adalah bid'ah macam-macam. Dulu yang diajarkan memperbanyak sedekah sebelum datangnya Ramadan. Waktu saya masih kecil, Megengan ini kan disuruh atur-atur bawa rantang kemana-mana, wes siap semangat. Karena apa? Nah, kita nungguin rantang itu sudah di dalam hati gini, disakoni. Ya tapi memang disakoni. Bisa dapat 200.000 zaman kecil saya itu, karena yang diantar banyak. Sekarang nggak ada yang antar. Ya. Simbol-simbol itu sudah sedikit-sedikit hilang. Ya. Akhirnya ya hilang juga semangatnya orang menghadapi Ramadan. Maka nggak diselamatkan sampai bulan Ramadan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabihi wa rasulih ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ahdina bil iman wa abidna bil iman wa hasyurna bil iman wa dakhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim tawsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim alinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wa bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.